Saya Planeta Kriswandi dari Manajemen E akan menjelaskan materi tentang munakahat, talak, dan rujuk. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang munakahat. Pengertian munakahat adalah ketentuan tentang perkawinan menurut Islam. Islam itu hanya satu dan berlaku bagi seluruh dunia dan sepanjang masa. Urgensitas fikih munakahat sangat besar. Selain untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, juga untuk mewujudkan dan memperlancarkan pelaksanaan ibadah dan ketaatan manusia kepada Allah. Pernikahan di dalam Islam ialah hal yang suci serta menjadi pertalian antara manusia yang kemudian disaksikan oleh Allah. Melalui pernikahan, kebutuhan manusia terutama dalam hal kebutuhan biologis akan tersalurkan dengan benar serta sesuai dengan aturan Allah. Salah satu hikmah perkawinan adalah menunjukkan manusia sebagai subjek untuk memakmurkan bumi Allah. Manusia dipilih sebagai makhluk Allah yang mendapatkan mandat untuk mengambil manfaat isi bumi sesuai kebutuhan mereka, yang artinya dialah Zat yang menciptakan bagi kamu apa saja yang ada di bumi. Lalu selanjutnya ada rukun pernikahan. Dalam Islam setidaknya terdapat 5 rukun menikah yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai muslim yang ingin melangsungkan pernikahan. Kelima rukun tersebut ialah yang pertama, terdapat calon mempelai pria dan mempelai perempuan yang tidak terhalang secara syar'i. Penghalang di sini adalah kedua mempelai tidak ada hubungan mahram. Yang kedua, terdapat wali dari calon mempelai perempuan. Yang ketiga, terdapat 2 orang saksi laki-laki yang menyaksikan sah tidaknya akad. Yang keempat, diucapkan ijab dari pihak wali calon mempelai perempuan atau yang mewakilinya. Yang kelima, diucapkannya qabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Persaksian akad nikah tersebut berdasarkan dalil hadis secara ma'ruf yang berbunyi, tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 saksi yang adil, kecuali syarat pernikahan. Selanjutnya ada syarat pernikahan dalam Islam. Selain harus memenuhi rukun nikahnya yang sudah dijelaskan di atas, ada syarat pernikahan dalam Islam yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama harus dipenuhi adalah beragama Islam. Pernikahan menurut Islam adalah calon suami maupun calon istri adalah beragama Islam disertai dengan nama dan orangnya. Tidaklah sah jika seorang muslim menikahi seorang non-muslim dengan tata cara Islam. Syarat yang kedua yang harus dipenuhi dalam pernikahan Islam adalah kedua mempelai bukanlah mahram. Hal ini menandakan tidak terdapat unsur penghalang perkawinan. Oleh karena itu, sebelum menikah perlu menelusuri nasab pasangan yang akan dinikahi. Misalnya, jika masa kecil keduanya dibesarkan dan disusui oleh satu orang yang sama, maka keduanya dilarang untuk menikah karena keduanya terikat secara mahram, yaitu satu persusuan. Saudara satu persusuan haram untuk dinikahi. Lalu yang ketiga, adanya wali bagi calon pengantin perempuan. Sebuah pernikahan secara Islam dikatakan sah apabila terdapat atau dihadiri oleh wali nikah bagi calon pengantin perempuan. Syarat ini seperti yang dikatakan Nabi Muhammad, yaitu sebagai berikut. Dari Abu Hurairah, ia berkata, bersabda Rasulullah, perempuan tidak boleh menikahkan menjadi wali terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya. Jika mempelai perempuan masih memiliki ayah kandung, maka dialah pihak yang paling utama untuk menjadi wali nikah. Namun, jika ayah perempuan sudah meninggal atau memiliki uzur tertentu, bisa diwakilkan. Wali nikah biasanya bisa diwakilkan oleh saudara kandung laki-laki atau yang ada di keluarganya, atau juga laki-laki tertua yang ada di keluarga yang masih ada, misalnya kakek, paman, dan seterusnya berdasarkan nasab. Jika wali nikah dari nasab keluarga tidak ada, bisa dicarikan alternatifnya, yakni wali hakim dengan syarat dan ketentuannya. Yang keempat, dihadiri 2 orang saksi. Selain dihadiri oleh wali nikah untuk calon mempelai perempuan, nikah juga harus dihadiri oleh 2 orang saksi. Kedua orang saksi ini salah satu berasal dari pihak calon mempelai laki-laki dan satu dari calon mempelai perempuan. Seorang saksi pernikahan disyaratkan harus beragama Islam, balik, dan mengerti masuk akad.
Yang kelima, kedua mempelai sedang tidak berikhram atau haji. Para jumhur ulama melarang nikah saat haji atau umroh. Syarat ini pernah ditegaskan oleh seorang ulama dari mazhab Syafi'i yang menulis dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, yang menyebut salah satu larangan dalam haji adalah melakukan akad nikah maupun menjadi wali dalam pernikahan. Akad nikah diharamkan bagi orang yang sedang ikhram, bagi dirinya maupun bagi orang lain. Yang keenam, tidak ada paksaan. Syarat nikah yang tidak kalah penting adalah tidak adanya paksaan dari salah satu pihak kepada pihak lain. Kedua belah pihak saling ridho, saling menyukai dan mencintai, dan sepakat untuk menikah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Nabi Muhammad dari Abu Hurairah sebagai berikut. Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah atau dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya. Demikian syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah dan juga bentuk ketakwaannya kepadanya. Lalu hukum menikah tergantung dengan keadaan dan niat pelaku. Kendati hukum asal menikah menurut mayoritas ulama adalah sunnah atau anjuran, namun jika ditinjau berdasarkan keadaan dan niat pelaku, maka hukum menikah terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama wajib, kedua sunnah dilakukan, yang ketiga lebih baik ditinggalkan, keempat makruh, dan yang terakhir adalah haram. Penjelasan masing-masing hukum dapat dilihat dalam deskripsi berikut. Yang pertama, wajib menikah. Hukum nikah yang pertama adalah wajib. Kewajiban nikah diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah dan punya keinginan kuat untuk menyalurkan gairah seksualnya, sehingga dikhawatirkan akan terjumus ke dalam kemaksiatan. Kemampuan menikah maksudnya mampu untuk memberinya nafkah yang terdiri dari mahar, sandang, pangan, dan papan. Jika seorang berada pada posisi ini, maka ia wajib menikah dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah sunnah menikah. Hukum menikah yang kedua adalah sunnah. Kesunahan nikah diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah, mau dan punya keinginan untuk menyalurkan gairah seksualitas, namun tidak sampai pada taraf dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Jika seorang berada pada posisi ini, maka ia disunahkan untuk segera menikah. Yang ketiga adalah lebih baik ditinggalkan. Hukum ini berlaku bagi orang yang berkeinginan untuk menyalurkan gairah seksualitas namun tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi. Orang yang berada pada posisi ini sebaiknya menunda keinginan menikah hingga ia mampu. Adapun gairah seksualitasnya bisa dikurangi dengan berpuasa atau berolahraga dengan rutin. Yang keempat adalah makruh. Hukum ini berlaku bagi seorang yang memang tidak menginginkan nikah, entah karena perwatakannya demikian ataupun karena suatu penyakit. Pada saat yang sama, ia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya dan keluarganya. Jika dipaksa menikah, dikhawatirkan ia tidak dapat menunaikan hak dan kewajibannya dalam pernikahan atau bahkan malah dapat merugikan pasangannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir yaitu kelima adalah haram. Keharaman nikah berlaku bagi orang yang menikah dengan tujuannya menyakiti atau tujuan-tujuan lainnya yang melanggar ketentuan agama. Misalnya, jika ada orang yang berkeinginan kuat untuk menyakiti dan menyiksa pasangannya dalam pernikahan, maka ia diharamkan untuk menikah. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa hukum menikah tergantung keadaan dan niat pelaku. Keadaan dan niat ini dapat ditinjau dan diresapi oleh masing-masing individu. Selanjutnya adalah tentang talak. Pengertian talak menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu
sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Perbedaan definisi di atas menyebabkan perbedaan akibat hukum bila suami menjatuhkan talak raj'i pada istrinya. Menurut Hanafi dan Hanbali, perceraian ini belum menghapuskan seluruh akibat talak, kecuali iddahnya istri telah habis. Mereka berpendapat bahwa bila suami jimak dengan istrinya dalam masa iddah, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai petanda rujuknya suami. Ulama Maliki mengatakan bila perbuatan itu diawali dengan niat, maka berarti merujuk. Ulama Syafi'i mengatakan bahwa suami tidak boleh jimak dengan istrinya yang sedang menjalani masa iddahnya, dan perbuatan bukanlah pertanda merujuk tujuan rujuk. Karena menurut mereka, rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas dengan mengatakan kita rujuk, bukan dengan perbuatan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian talak. Dari segi cara suami menjatuhkan, dilihat dari segi cara suami menjatuhkan talak pada istrinya. Talak dibagi menjadi dua, yaitu talak sunni. Talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istrinya dalam keadaan suci atau tidak bermasalah secara hukum syara, seperti haid dan selainnya. Yang kedua, talak bid'i. Talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istrinya dalam keadaan haid atau bermasalah dalam pandangan syar'i. Dilihat dari segi boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya, maka talak dibagi menjadi dua, yaitu talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, talak 1 dan 2 yang belum habis masa iddahnya. Dalam hal ini suami boleh merujuk pada istrinya kapan saja selama masa iddah istri belum habis. Yang kedua, talak bain, talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya. Dalam hal ini, talak bain terbagi menjadi dua, yaitu talak bain syugro dan talak bain kubro. Talak bain syugro adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya, talak 1 dan 2 yang telah habis masa iddahnya. Suami boleh merujuk lagi dengan istrinya, tetapi dengan akad dan mahar yang baru. Sedangkan talak bain kubro adalah talak yang dijatuhkan suami pada istri bukan lagi talak 1 dan 2, tetapi telah talak 3. Dalam hal ini suami juga masih boleh kembali dengan istrinya, tetapi dengan catatan setelah istrinya menikah dengan orang lain dan bercerai secara wajar. Oleh karena itu, nikah seseorang dengan mantan istri orang lain dengan maksud agar mereka bisa menikah kembali, maka dilaknat oleh Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu hadisnya, talak 2, pernyataan talak yang dijatuhkan sebanyak 2 kali dan memungkinkan suami merujuk dengan tujuan rujuk kepada istri sebelum selesai masa iddahnya. Talak 3, pertanyaan talak yang bersifat final. Suami dan istri tidak boleh merujuk lagi kecuali sang istri pernah dikawini oleh orang lain lalu diceraikan oleh minimal selama 5 tahun perjalanan. Lalu perceraian menurut Islam. Perceraian menurut Islam atau yang biasa disebut talak berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata talaka yutliku talakan yang semakna dengan kata tolik yang bermakna al-irsal atau tarku yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Talak adalah melepas atau mengurangi tali pengikat, baik itu bersifat konkret seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat pernikahan. Talak juga berarti memutuskan atau melepaskan ikatan pernikahan atas kehendak suami. Lalu hukumnya, menurut Imam Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa talak terlarang kecuali karena alasan yang benar seperti yang disyaratkan dalam dalil Ibnu Abbas radhiyallahu anhum sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya talak itu adalah di tangan yang menerima ikatan perjanjian yaitu suami. Adapun istri tidak ada hak baginya untuk mentalak, bahkan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perempuan mana saja yang meminta talak pada suami tidak dibenarkan dan membenarkan maka haram bagi aroma surga. Sedangkan golongan Hambaliyah berpendapat bahwa talak hukumnya kadang tidak wajib, kadang haram, kadang mubah dan tidak sunnah. Talak dibolehkan adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau sudah tidak lagi mencintai istrinya dengan alasan dan bukti-bukti yang terpercaya. Selanjutnya ada rukun. Yang pertama, suami jika selain suami tidak boleh mentalak. Yang kedua, istri, orang yang dilindungi oleh suami dan akan ditalak. Yang ketiga,
lafaz yang ditunjukkan untuk mentalak, baik itu diucapkan secara langsung maupun dilakukan dengan sindiran dengan disertai niat. Lalu syaratnya, yang pertama, benar-benar istri yang sah, yaitu keduanya berada dalam ikatan pernikahan yang sah dan bukan istri orang lain. Yang kedua, telah balik. Tidak dibenarkan jika yang menalak adalah anak-anak. Yang ketiga, berakal sehat, yaitu tidak gila. Yang keempat, orang yang menjatuhkan talak harus dengan tidak ikhtiar. Tidak sah menjatuhkan talak tanpa tidak ikhtiar dan karena terlanjur dalam lisan. Yang kelima, orang yang menjatuhkan talak harus orang yang memahami, mengerti makna dari bahasa talak. Tidak sah orang yang mengerti arti talak. Yang keenam, orang yang menjatuhkan talak tidak boleh terpaksa. Tidak sah menjatuhkan talak dengan terpaksa atau tertekan. Lalu penjelasan yang terakhir adalah tentang rujuk. Pengertian rujuk adalah bersatunya kembali sepasang suami dan istri dalam ikatan pernikahan jika seorang suami memutuskan untuk rujuk dengan istrinya. Keduanya tidak perlu melangsungkan akad nikah. Merujuk ialah mengambil kembali istri yang sudah ditalak. Merujuk artinya bersatu kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa menunggu atau iddah. Merujuk hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada istrinya. Talak yakni diantara talak 1 atau 2. Lalu ada syarat rukun rujuk. Jika seorang suami rujuk dengan istrinya, tidak diperlukan adanya akad nikah yang baru karena akad yang lama belum terputus. Pernikahan awal dilakukan sakral dan sah disaksikan oleh para saksi serta banyak umat muslim. Sedangkan secara hukum negara, agama, adat dibuktikan dengan adanya akta pernikahan dalam Islam, yakni sertifikat khusus calon pengantin yang mutlak memiliki penerima sakral yang sah, yaitu suami, yang dikeluarkan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan masa sekarang, masih utuh, tidak tercabut, dan juga tidak dibenarkan perkara buku nikah suami istri dipegang di kemudian oleh orang lain. Rujuk dalam pandangan fikih adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan pada pandangan ulama fikih. Rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228. Untuk sah tidaknya rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh suami. Persyaratan merujuk, ada beberapa syarat yang menjadikan rujuk itu sah. Yang pertama, istri yang ditalak telah disetubui sebelumnya. Jika suami menceraikan talak istrinya yang belum pernah disetubui, maka suami tersebut tidak berhak untuk merujuknya. Ini adalah persetujuan ijma' para ulama. Yang kedua, talak dijatuhkan bukan merupakan talak raj'i. Yang ketiga, talak yang terjadi tanpa tebusan. Jika dengan tebusan, maka istri menjadi talak bain atau tidak dapat merujuk lagi istrinya. Yang keempat, merujuk untuk rujuk dilakukan pada masa menunggu atau masa iddah dari sebuah pernikahan yang sah. Jika masa iddah istri telah habis, maka suami tidak berhak untuk merujuknya. Ini hanya merupakan kesempatan ijma' para ulama fikih. Hukum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah rujuk. Demikian juga halnya di dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Valid ketentuan hak khusus yang dipergunakan sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 ditetapkan tentang rujuk. Kompetitas relatif didasarkan atas patokan batas kewenangan mengadili berdasarkan kekuasaan daerah hukum. Masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditetapkan batas-batas wilayah hukumnya. Batasan untuk menentukan kompetitas relatif merujuk kepada pasal 118 HIR 142 RBG atau pasal 99 RV. Agar gugatan memenuhi syarat kompetensi relatif, gugatan harus diajukan ke pengadilan domisili tergugat. Tidak sah gugatan tersebut diajukan ke penggugat.
Rukun merujuk untuk rujuk. Yang pertama, istri keadaannya disyaratkan sebagai berikut. Istri telah dicampuri atau disetubuhi ba'da dukhul dan seorang istrinya yang akan dirujuk ditalak dengan talakan raj'i, yakni talak di mana seorang suami dapat meminta istrinya kembali, dan syarat selanjutnya adalah istri tersebut masih dalam masa menunggu atau masa iddah. Yang kedua, suami disyaratkan karena kemauannya sendiri, bukan karena dipaksa, Islam dan sehat dan berakal. Yang ketiga, adanya saksi. Yang keempat, adanya sikhat atau lafadz atau ucapan merujuk yang dapat dimengerti dan tidak ambigu, yaitu ada dua cara. Secara terang-terangan, misalnya saya merujuk untukmu kepadamu. Yang keenam, secara sindiran, seperti kata suami, aku ingin tidur lagi denganmu. Perkataan ini disyaratkan dengan kalimat tunai dalam arti tidak digantungkan dengan sesuatu. Misalnya saya merujuk untuk rujuk kepadamu jika bapakmu. Rujuk dengan kalimat seperti di atas hukumnya tidak sah. Lalu ketentuan merujuk. Yang pertama, merujuk untuk rujuk hanya boleh dilakukan apabila akan membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi istri dan anak-anak. Merujuk hanya dapat dilakukan jika perceraian baru terjadi 1 atau 2 kali. Yang kedua, merujuk dengan tujuan rujuk hanya dapat dilakukan sebelum masa menunggu atau masa iddahnya habis. Lalu ada tata cara rujuk. Rujuk dapat dilakukan dengan yang pertama, ucapan. Rujuk dengan ucapan adalah dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan makna rujuk, seperti suami kepada istrinya, kita rujuk, aku merujukmu, atau aku kembali kepadamu, dan yang semisalnya. Yang kedua, dengan perbuatan. Rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan seperti suami menyentuh atau mencium istri dengan nafsu, atau suami menyetubui istrinya, dan perbuatan semacam ini memerlukan niat rujuk. Ini adalah pendapat mazhab Maliki, mazhab Hambali, Ishaq, dan pendapat yang dipilih adalah pendapat Ibnu Taimiyah. Lalu ada batas-batasan untuk rujuk. Yang pertama, suami yang melakukan rujuk harus orang yang sah melakukan pernikahan. Yang kedua, istri yang dirujuk masih dalam masa iddah dari talak raj'i, yakni talak 1 bukan talak 2, bukan dari talak bain. Yang ketiga, ungkapan yang dipergunakan untuk rujuk bisa ungkapan syar'i, jelas, atau ungkapan kinayah, sindiran disertai dengan niat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.